selamat datang kembali di channel Mika Palmer in Texas. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, di topik kali ini Mika mau cerita curhat tentang ketemu atlet nasional wushu di jalanan downtown. Jadi kisahnya waktu itu kan Mika sama suami pulang dari lunch makan siang ngerayain anniversary kami ya. Jadi dari tempat suami aku kerja itu cuma jalan kaki aja ke restorannya. Nah, jadi setelah kami jalan mau pulang dari restoran ke tempat dia harus balik kerja ya. Jadi suamiku harus kembali kerja. Nah, jadi ya on the way. Saat kami jalan itu tiba-tiba di jalanan itu di downtown Fort Worth ketemu sama atlet nasional wushu. Jadi Mika tuh sebenarnya nggak tahu ya, namanya kan ketemu di jalan. Jadi aku lihat di belakangnya itu jaketnya itu ada tulisannya Indonesia. Wah, terus aku bilang deh sama suami, Brian, itu dari Indonesia. Ya ampun, itu excited banget. Karena gini ya kawan-kawan, kalau di sini kan kalau aku pribadi ya lihat orang Indonesia walaupun siapapun itu nggak kenal, pokoknya Indonesia harus bisa bahasa Indonesia. Pokoknya kayak gitu deh, senengnya minta ampun, seneng banget. Jadi waktu itu saat aku bilang pamit sama suami mau ketemu, jadi kan berpapasan jalan gini kan, berpapasan. Nah kayak itu aku langsung lari deh ke mereka ya kan. Mereka itu mereka bertiga, cewek semuanya, perempuan semuanya, itu para pelatih. Jadi dari Indonesia ya. Salam, kenalin aku Mika gitu. Gue seneng banget ya ampun. Lagi ngapain gitu. Jadi mereka itu lagi cari makan, kawan-kawan. Mereka tuh jet lag, ya ampun. Jadi cari makan. Jadi Mika mikir, orang Indonesia itu kan nggak kenyang kalau nggak ada nasi, ya kan? Jadi mereka cari yang ada nasi di restoran gitu kan. Terus Mika bilang gini, ada sih gitu kan, karena otakku mikir gini, yang terbaik lah gitu kan harusnya restorannya, tapi itu agak lebih jauh kan, lebih jauh dari downtown tempat mereka tinggal. Mereka kan menginap di hotel deket dengan tempat auditorium di mana mereka akan bertanding ya kawan-kawan. Jadi cuma cukup jalan kaki 1 menit udah nyampe. Nah terus kata mereka jangan jauh-jauh cari makannya gitu kan. Jadi kita mikir ya udah, aku bilang iya ada gitu, ya udah di sini. Nah itulah tempat aku sama suami. Mika baru aja pulang dari restoran itu, terus masuk lagi deh bareng mereka bertiga. Ya ampun, itu lucu banget kisahnya. Ya ampun, itu habis pulang dari anniversary lunch terus datang lagi sama orang-orang Indonesia. Nah jadi kan waktu itu kan kami reservasi ya, karena mereka nggak hanya bertiga aja kawan-kawan. Jadi ada banyak lah itu atlet-atlet nasional wushu dan juga Santa yang mungkin saat itu seperti boxing, petinju gitu. Nah
Nah, jadi pas kami bertiga, maksudnya berempat sama aku, kami berempat duduk di restoran itu kan, udah nyampe gitu kan di restoran itu, terus nunggu yang lainnya. Pas mereka pada datang gitu kan, Mika tuh agak kayak sedikit shock gitu. Shocknya itu karena ya ampun banyak banget ini orang-orang. Ya yang banyak banget itu, kurang lebih ya ada 18 atlet lah ya, atlet nasional. Jadi itu uh, senang pas ketemu, halo halo gitu kan gitu. Jadi apa kawan-kawan coba bayangin kalau misalkan kalian di negeri orang ya kan, terus ketemu di jalan di jalanan. Jadi ibarat kata ya, timingnya pas ya, pas aku sama suami pulang. Terus mereka juga datang dari hotel cari makanan, jadi di jalan itu ketemu deh. Jadi hebat ya kalau misalkan dipikir-pikir gitu kan, timing segala sesuatu pasti ada. Jadi pasti ada sesuatu yang baiklah kalau timing yang tepat, ketemu sama orang yang tepat gitu. Oke, nah jadi pas balik lagi kan, pas aku ketemu ya ampun, salam kenalan. Ada juga sih orang Batak juga di sana, yang setelah Mika dikenalin juga sama pelatih itu kan. Nah pas makan juga itu kan, pas makan mereka juga agak bingung ya, agak bingungnya itu mereka juga bingung mau makan apa juga. Terusnya aku rekomendasiin juga yang ini ada nasinya yang ini lebih enak seperti itu kan, karena itu seperti restoran Meksiko ya, tapi nasinya juga bukan nasi ini kawan-kawan, bukan nasi yang seperti di Indonesia dimakan. Jadi nasinya itu lebih ramping penampakannya, jadi bukan gendut. Jadi itu seperti nasinya itu nasi Mediterranean ya, kayak gitu. Oke, jadi pas di restoran itu aku makan bersama para atlet nasional wushu dan juga atlet petinju Santa. Kalau mereka sih bilangnya Santa ya, seingat aku sih bilangnya Santa ya. Nah jadi pas mereka makan, mereka jet lag. Bentar. Iya, jadi pas mereka makan kan, mereka juga kan masih jet lag. Jadi perbedaan kita kan 12 jam ya kawan-kawan, 12 jam. Jadi duluan Indonesia dibandingkan di sini. Jadi kalau misalkan di sini pagi, di Indonesia pasti malam. Begitu juga sebaliknya, kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan di sini pagi, di Indonesia malam, itu masih di hari yang sama. Tetapi kalau misalkan di sini udah malam, di Indonesia pagi, nah itu udah ganti hari, kita beda hari. Bingung deh awal-awalnya juga, tapi ya terbiasa jadinya kan. Nah pas di restoran itu kan, di depan Mika itu, tepat di depan aku, meja kan luas ya, bayangin aja 23, kalau nggak salah sih 23 orang jumlahnya termasuk aku. Jadi banyak, jadi tuh benar-benar orang Indonesia semua. Tetapi ada satu atlet, bentar, ada iklan guys. Oke, jadi lanjut lagi. Jadi banyak ya orang Indonesia, tapi di depan aku, pas di depan aku yang duduk itu atlet bukan orang Indonesia. Jadi beliau itu cuman diem aja ngomong apa-apa. Seperti itu. Karena itu kan banyak sekali ya kawan-kawan. Aduh banyak banget. Bentar ya. Iklannya banyak banget. Oke, jadi kan karena itu sayangnya Mika nggak bisa kenal mereka satu-satu, karena kan itu kan
ya kurang lebih 15 ya, ya banyak lah pokoknya. 3 pelatih, 1 manajer. Jadi kan banyak yang Mika pelajari juga. Tahu nggak kawan-kawan, itulah pertama kalinya Mika baru tahu ternyata ada yang namanya wushu. Ya kan, apa itu wushu, apa itu? Itu oh kayak kungfu. Oke, keren deh, keren abis guys. Jadi uh, Mika banyak belajar sesuatu yang kadang-kadang uh, Tuhan juga akan memberikan kepada kita sesuatu hal yang baru, ya kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang apa namanya, yang membuka wawasan kita juga. Karena percayalah, selama kita hidup, bahkan mungkin ya selama kita tinggal di dunia ini juga kan ada banyak hal-hal yang kita tidak tahu. Tetapi kalau kita mau terus cari dan belajar, terus berpikir yang positif, maka segala sesuatu itu juga akan datang ke kita. Jadi kalau bisa kita terus mencari hal-hal yang baik, pasti kita akan mendapatkannya. Oke kawan-kawan, sekian itu dulu ya pengalaman aku ketemu sama orang Indonesia, atlet nasional Indonesia. Untuk kawan-kawan yang sudah subscribe channel Mika Palmer ini, thank you so much. Makasih, semoga dengan adanya channel Mika Palmer in Texas ini bisa menambah info-infonya dan kegiatan-kegiatan seru yang aku, pengalaman-pengalaman aku yang bisa menambah hiburan buat kalian semua, juga pengetahuan tentang kehidupan di Amerika, khususnya di Texas. Thank you for watching. Bye, peace.